Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila, NPM saya 19630214, berasal dari kelas 4O reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelas, objek, atribut, dan juga metode. Yang pertama di sini ada kelas. Kelas ini merupakan wadah atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari sebuah objek. Atau juga kelas ini bisa disebut sebagai template dari sebuah objek. Kemudian kelas ini berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Kelas ini berisi tipe data, atribut, dan juga metode yang dijalankan pada program. Kemudian di sini ada objek. Objek ini merupakan benda nyata yang dibuat dari rancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Objek ini juga ialah sebuah variabel yang merupakan instance dari perwujudan kelas. Nah, objek ini memiliki sifat yang independen. Maksudnya, kelas ini seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan itu ialah sebuah objek. Nah, warna dan hiasan kue itu bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Nah, di sini perumpamaan ini bisa kita contohkan seperti kelas ini. Contohnya ialah sebuah mobil, kemudian contoh dari objek ini ialah mobilnya Pak Joko, kemudian ada mobil warna merah. Nah, di sini kita tahu bahwa sebuah pabrik tidak hanya memproduksi 1-2 buah mobil saja, melainkan bisa ratusan bahkan jutaan. Maka dari itu, fungsi objek di sini untuk membedakan atau menandakan objek tersebut. Nah, maksudnya di sini mobilnya Pak Joko, berarti mobil itu miliknya Pak Joko. Kemudian mobil ini berwarna merah, berbeda dari mobil yang satunya, misalnya mobil itu berwarna biru. Nah, di sini kelas dan objek tadi memiliki warna dan kepemilikan yang berbeda. Kemudian ada atribut. Atribut ini ialah variabel yang mengitari kelas atau yang ada di dalam kelas dengan nilai datanya biasanya ditentukan di objek. Kemudian variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Nah, variabel ini memiliki jenis atau tipe, nama, dan nilai. Nah, contohnya di sini ada kelas mobil. Kemudian atributnya di sini ada setir, ban, pedal gas, dan lain-lain, dimana ini adalah atribut atau benda yang menempel di mobil tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode. Metode adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas, serta melakukan urutan instruksi yang mengakses data dari metode. Metode ini sendiri berfungsi untuk memanipulasi data, melakukan perhitungan matematika, dan memonitor kejadian dari suatu event. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program sederhana dari materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kelas, objek, atribut, dan juga metode. Nah, yang pertama saya lakukan di sini ialah saya membuat sebuah kelas, yaitu kelasnya saya beri nama handphone. Kemudian saya juga membuat kelas handphone beraksi. Nah, di kelas handphone ini saya akan menampung datanya tadi seperti atribut, tipe data, dan juga metode. Nah, kemudian di handphone beraksi ini digunakan untuk menjalankan kelas yang telah dibuat tadi. Nah, yang pertama dilakukan, saya akan membuat sebuah atribut pada kelas handphone. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk merek handphone. Kemudian saya menggunakan tipe data in untuk tipe handphone. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat metode. Nah, di sini metodenya itu kita ketikkan void. Kemudian kita ketikkan sistem out untuk menampilkan data yang nantinya akan kita jalankan di kelas handphone beraksi. Di sini kita tambahkan pernyataan
lagi. Kita ganti di sini menjadi tipe. Nah, kemudian selesai di sini kita membuat metode, yaitu metode ini akan mengakses data dari objek. Nah, kemudian kita ke kelas objek ini, kemudian kita buat sebuah ISM, kemudian kita klik tag, maka secara otomatis akan dibuat. Kemudian di sini kita membuat objek. Nah, kalau kelasnya tadi adalah handphone, maka kita membuat sebuah objek, yaitu handphone Andi. Sini Nah, ketika objek telah kita buat, kemudian kita mengisi atribut yang telah kita buat tadi. Kita ketikkan objeknya sama dengan atributnya tadi, ada merek. Di sini saya mereknya kita isikan saja iPhone. Kita paste, di sini kita ganti menjadi tipe. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil metodenya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menjalankannya. Kita klik kanan pada file handphone beraksi, kemudian kita run. Nah, di sini sudah keluar outputnya, yaitu ada merek handphone, yaitu iPhone sesuai yang kita isikan tadi. Kemudian tipe handphonenya itu adalah 12. Nah, seperti itu saja tadi program sederhana yang saya buat dan materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan